luar biasa. Ini kan bicara tentang ini ya, tentang prediksi ya. Saya lagi bikin buku sebenarnya judul itu Menjangka Nusantara sebenarnya. Itu lanjutan dari menggenggam mulai dari menaklukkan Asia, yang kedua di Gramedia itu menggenggam Nusantara, yang ketiga itu pengen menjangka Nusantara. Ini mungkin ngambil beberapa disiplin ilmu futurologi kayaknya itu ya. Jadi prediksi masa depan. Kebetulan kami di APIC juga ada satu momen itu ya, nanti Pak Ahmad Nusrat boleh gabung juga di APIC itu. Jadi untuk membuat outlook hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kalau yang outlook untuk yang ekonomi syariah kan banyak tuh ya. Nah itu ya. Jadi kalau prediksi saya ya sebenarnya kalau bicara tentang ekonomi, bisnis dan keuangan syariah itu tidak jauh berbeda dengan masa depan dari Islam itu sendiri di Indonesia. Ya, jadi mereka akan memiliki banyak corak ya, mulai dari corak mungkin dari mulai kanan ke tengah dan ke kiri gitu ya. Kemudian juga sebagai agama yang memang lengkap, ekonomi syariah juga yang lengkap ini tetap ada orang-orang yang memang memanfaatkan dari kita sebut saja tren ekonomi bisnis dan keuangan syariah. Tapi memang ya dia akan tetap eksis ada. Seperti ada satu istilah di kalangan teman-teman di perbankan syariah itu mengatakan bahwa perbankan syariah itu di Indonesia itu akan dijadikan atau mungkin dibangun itu seperti bonsai gitu ya. Jadi bonsai itu kecil, indah gitu ya, indah, kecil tapi nggak bisa besar gitu, nggak seperti pohon beringin walaupun dia aslinya pohon beringin, tapi dia karena dibuatnya bonsai ya jadi kecil saja nggak bisa besar gitu ya. Kalau sampai 25% market share-nya itu sangat luar biasa, sekarang masih di bawah 10%. Tapi I think ini bukan masalah karena bahwa Islamic Economic Business and Finance is our ideology, is our religion. So I will stand here to protect, to defense, to applicate our Islamic Economic Business and Finance ya. Tetapi memang dukungan dari pemerintah ya itu juga sebenarnya saat ini ya kalau bisa dikatakan cukup bagus, akan tetapi tadi memang perlu adanya dorongan bahkan juga masukan dari akademisi dan juga praktisi. Ya, jadi kalau perbankan, kemudian asuransi, kemudian pasar modal, pegadaian dan sebagainya itu masih di jalan. Ya masih terlalu muda lah kita. Bayangkan saja kita sebut saya sekarang itu 33, 35 tahun lah ya. 35 tahun perbankan syariah dibandingkan dengan 125 tahun perbankan konvensional ya. Masa hidupnya lah istilahnya itu tumbuh dan berkembangnya di Indonesia. Jadi kita itu perlu waktu yang panjang plus juga perjuangan untuk bisa menjadikan ekonomi syariah, bisnis dan keuangan itu betul-betul bisa dipahami. Jadi ini masih ya kalau kita anggap itu masih remaja lah ya, jadi balita remaja gitu. Jadi masih perjalanan itu masih cukup panjang. Plus nanti godaannya atau mungkin tantangannya itu cukup berat, baik itu secara internal umat Islam seperti tadi saya katakan itu, bahwa umat Islam sendiri mengatakan ya bank syariah itu enggak syariah gitu ya. Itu umat Islam sendiri gitu, belum lagi umat yang lain non muslim yang mungkin tadi ada yang mengatakan ya enggak gitu. Yang kedua mungkin aja cuma ikut-ikut, oh misalnya ada salah satu nasabah di satu cabang di Semarang itu, satu riset menyebutkan bahwa mayoritasnya non muslim, tapi kan mereka lebih ke arah praktis gitu ya, bahwa oh saya nyimpan di bank syariah itu lebih aman gitu ya, bukan bicara tentang halal haram tapi lebih aman, lebih safe gitu, sehingga kemudian mereka memilih itu. Dan jangan lupa juga halal industri itu diambil oleh tadi New Zealand, Australia, kemudian juga negara-negara Eropa dan juga termasuk Cina, itu sebenarnya lebih ke arah memang pasar gitu ya. Jadi ya tadi saya nyebutnya dengan kapitalisme religius itu ya sesuatu yang memang sebuah kenyataan gitu. Belum lagi tadi, dan jangan lupa saya sering menyebutkan ini agak sedikit secret sebenarnya itu, bahwa jangan lupa bahwa ketika muncul ijo royo-royo, kalau bahasanya Orde Baru itu di level-level eselon 1, 2 itu pasti akan di-cut. Nah, gitu. Ini tantangan mungkin secara parlementer lah ya, ke wilayah-wilayah government gitu. Ini juga sebenarnya tantangan bagi kita juga gitu. Plus juga di luar sana juga gitu. Jadi oke lah kalau untuk
secara general bahwa kita sangat luar biasa ekonomi bisnis dan keuangan syariah, pasarnya, masa depannya itu sangat gemilang. Tetapi kita juga sebagai akademisi juga menyampaikan, ya betul, tetapi tantangannya itu juga sangat luar biasa dari internal ataupun eksternal, termasuk juga penunggang-penunggang yang mereka hanya memanfaatkan tren dari ekonomi bisnis dan keuangan syariah. Misalnya tren dari hotel syariah, jangan lupa justru hotel syariah itu menjadi tempat yang sangat aman untuk perbuatan-perbuatan yang tidak ini gitu. Kenapa? Karena celah-celah itu justru malah mereka manfaatkan. Iya. Gitu Tidak ya. patuh ya Pak. Nah, tidak patuh terhadap itu sendiri ya. iya, ya KTP apa kan banyak salah, itu mungkin nanti kayak perlu buat riset sendiri, kayaknya kita undang Pak Ahmad Muzadi untuk bicara itu. Artinya tapi kita tetap optimis bahwa ekonomi bisnis dan keuangan syariah itu akan berkembang tidak hanya di Indonesia tapi di dunia, menjadi minimal itu menjadi satu model lain yang selama ini ada, yaitu kapitalisme ataupun sosialisme, termasuk juga kalau kita bicara tentang ekonomi Pancasila misalnya di Indonesia ini, ya berarti ya udah ekonomi Pancasila itu ekonomi yang muncul dari budaya kultur Indonesia. Dan ketika bicara misalnya ranah hukum, kita bicara tentang hukum adat, nggak bisa tuh menghilangkan hukum Islam. Kenapa? Karena hukum Islam sudah memang masuk ke dalam hukum adat itu sendiri gitu. Sehingga ya siapa yang berani, saya pikir bukan hanya bicara tentang masa depan, tapi bicara tentang apa yang kita berikan, ya apa yang kita bisa kontribusikan untuk ekonomi bisnis dan keuangan syariah secara general, apa yang kita berikan untuk kemajuan Islam itu sendiri. Dan program ini adalah salah satunya, and we will invite Mr. Dr. Ahmad Musadat to join with us as a speaker of course gitu ya. Oke, terima kasih karena waktunya sudah ini ya.